Salam, selamat malam dan kita bersyukur bisa berjumpa kembali malam ini. Dan saya akan membawa kita merenungkan firman Allah yang terdapat dalam Mazmur 46. Dan saya baca ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Jemaat Tuhan, dalam hidup ini kita banyak berhadapan dengan ujian dan boleh juga dalam tanda petik kita sebut kemalangan. Dan itu adalah pengalaman hidup. Pengalaman hidup banyak mengajarkan kita bahwa Allah tidak selalu mencegah tragedi atau persoalan menghampiri kita. Dan ternyata juga dalam pengalaman itu bahwa Allah selalu menolong kita. Oleh sebab itu, apabila kita tidak mampu melihat pengalaman kita sebagai sebuah pengalaman bersama dengan Allah, maka sepanjang hidup kita tidak pernah melihat mujizat Allah itu terjadi. Mazmur 46 ini oleh para teolog disebut sebagai pengalaman pemazmur di masa-masa sulit. Maka sesungguhnya ia mau mengungkapkan imannya selama masa kesesakan itu. Dan ia menaruh percaya kepada Allah yang lebih besar dan lebih kuat daripada krisis yang sedang ia hadapi. Jadi bukan hanya cerita hidup, tetapi kemenangannya dalam menghadapi krisis itu. Jemaat Tuhan, pemazmur memperlihatkan banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Seperti yang ia sebutkan dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat yang berbunyi, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Teks itu adalah real dan bisa saja terjadi dan kita alami. Seperti misalnya kita mengalami sakit, usaha mengalami kemerosotan, keuangan kita menurun, dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih penting adalah fokus kita tetap bertautan dengan Allah yang lebih besar itu. Karena bukan Allah yang tidak mampu menolong kita, tetapi fokus kita yang tidak lagi mampu memandang Allah. Kita ingat misalnya peristiwa ketika Yesus berjalan di atas air. Ketika ia menghampiri para muridnya di sebuah danau itu. Dalam Matius 14 ayat 28 sampai ayat 31 memperlihatkan kepada kita. Dalam cerita itu pada awalnya Petrus dengan mudah melangkahkan kakinya menghampiri Yesus. Ketika ia fokus memandang dan mentautkan pengharapannya pada Yesus yang ada di depannya. Tetapi ketika riak-riak kecil dan mengganggu pemandangannya dan berubah menjadi gelombang besar, fokusnya tidak lagi pada Yesus, tetapi pada gelombang itu. Masalah yang dia hadapi lebih kuat dari pengharapannya. Teks itu tetap memperlihatkan Tuhan Yesus Kristus sanggup menolongnya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam Mazmur 46 ini, akhirnya pemazmur sampai pada titik yang paling mendasar untuk mengajarkan kita semua. Sehingga ia bisa menang dalam krisis yang ia hadapi. Paling sedikit ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, menghayati keagungan Tuhan Allah yang begitu besar. Dan penghayatan itu hanya mungkin terjadi ketika ada perjumpaan dengan Allah yang akrab. Dan itu diperlihatkan di dalam ayat 9 dan ayat 10. Dalam teks kita yang berbunyi, pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam perjumpaan itu harus ada upaya perenungan tentang hidup ini di hadapan Allah. Dan itu diperlihatkan kepada kita pada ayat yang ke-11.
Perenungan itu akan membawa kesadaran agar kita tetap serius dalam menjalani hidup ini dan menyadari akan keberadaan kita. Dan pada akhirnya kita terus bersandar pada Tuhan Allah yang begitu besar, kuat dan kokoh itu. Amin. Dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menaikkan doa kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam ini karena kami boleh dikuatkan dan kami boleh berjumpa, dan Tuhan kiranya menguatkan kami semua. Kami bersyukur oleh firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu tetap teguh dalam hati dan hidup kami, bahwa kami mampu mentautkan pengharapan kami di dalam Tuhan Allah yang begitu kuat dan kokoh itu. Ada banyak pengalaman dalam hidup kami ini, tapi baiklah kami melihat pengalaman itu sebagai pengalaman bersama dengan Allah. Dan di dalam pengalaman itu kami akan menjumpai dan merasakan mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat GKI Jakarta, bersama jemaat-jemaat lain dimanapun berada. Tangan Tuhan kiranya memberkati, menguatkan dan meneguhkan mereka. Bila ada mereka yang dalam keadaan sakit, mohon Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Bahwa dalam keadaan sakit pun sesungguhnya kasih karunia Tuhan itu boleh mereka dan kami semua rasakan. Tuhan berkati usaha pekerjaan yang kami tekuni masing-masing. Biarlah lewat pekerjaan itu jemaat-Mu dan kami semua boleh mengaktualkan diri kami untuk semakin berarti, berguna dan berdampak bagi banyak orang. Dan lewat pekerjaan itu juga kami percaya berkat Tuhan boleh mengalir dalam hidup kami. Ajarkanlah kami dengan bijaksana untuk mengolah semua berkat Tuhan itu. Dan kami terus menyandarkan pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan gereja-Mu, Gereja Kalimantan Evangelis di GKI Jakarta ini. Dalam banyak pelayanan yang kami kerjakan, biarlah semua pelayanan itu Tuhan berkati, dan kami, para pendeta, penetua dan diakon, siapapun yang terlibat, boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk para sepuh kami, orang tua kami. Tuhan memberkati setiap mereka, biarlah mereka tetap menjadi teladan dan panutan bagi kami. Dalam usia indah mereka tetap kuat ya Tuhan, walaupun tubuh atau fisik mereka sudah mulai rapuh. Tetapi sesungguhnya iman dan pengharapan mereka tetap teguh dalam Tuhan. Berkati anak-anak kami ya Tuhan, baik yang dalam usia pertumbuhan, ada bersama kami ataupun tidak bersama dengan kami, karena pendidikan dan pekerjaan mereka di tempat lain. Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka. Roh hikmat akal budi Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami serahkan semua permohonan ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami, yang selalu mengajar kami dengan setia berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.